Secara emosi, situasi yang sangat berat bagi saya sebenarnya adalah saat saya lulus SLTA. Karena saat itu akal saya mengatakan, kau tidak lagi anak-anak, kau mulai harus bertanggung jawab terhadap hidupmu, dan masa depan yang kau bayangkan sejak kecil itu sekarang nyata ada di depanmu dan kamu harus jalani. Itu sangat menekan emosi saya waktu saya lulus SLTA, tepatnya saat saya lulus dari Madrasah Aliyah At-Tanwir. Dan ketika itu saya seperti sedang untung-untungan aja, saya kemudian daftar kuliah dan saya diterima kuliah di Malang. Sejujurnya saya tidak pernah membayangkan bahwa saya kelak akan menjadi rektor, kemudian ikut dalam dunia penerbangan, jadi DPR, dan kemudian sempat menjadi Bupati Bojonegoro 2 periode tahun 2008-2018. Sama sekali tidak ada dalam bayangan saya. Waktu saya kecil, mimpi saya, cita-cita saya sebenarnya adalah jadi sopir bis. Lalu berubah ketika saya sekolah Sanawiyah Aliyah, saya ketemu dengan guru almarhum Pak Yahya Mamunaji dan sangat menginspirasi hidup saya, dan selalu mengatakan hidup terbaik bagi seseorang adalah ketika dia memberi manfaat buat kehidupan. Lalu saya berani membayangkan bahwa saya akan transmigrasi, karena di situ saya bisa hidup. Saya bayangkan saya akan mendapatkan fasilitas sawah, rumah, tapi saya juga bisa bermanfaat dengan cara menjadi guru ngaji. Itulah yang kemudian membuat saya memilih jurusan bahasa Arab. Dan tentu berat sekali ketika saya kuliah karena orang tua saya bapak tukang kayu, ibu saya buta huruf. Dengan segala kesulitan itu saya menjalani dan saya kuliah. Nah, kemudian saya lulus, tapi menjelang saya lulus sebenarnya saya sudah siap-siap mau transmigrasi dan saya memilih menikah. Itu alasannya juga dalam rangka mau transmigrasi. Tapi ternyata saya mendapatkan tawaran untuk menjadi dosen. Waktu itu ada pertanyaan dari Pak Imam Prayogo, PR1 Universitas Muhammadiyah Malang, apakah bisa seorang anak lulusan SLTA dalam 1 tahun SMA itu bisa diajari bahasa Arab dan dia bisa membaca, kemudian juga bisa bicara? Saya bilang bisa. Itulah yang kemudian membuat saya dengan kawan-kawan saya mendapatkan tantangan, dan itulah karier saya kemudian berubah menjadi dosen. Dan setelah saya jadi dosen, saya concern sekali hidup saya siang malam di kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Dan saya ikut menulis buku, saya ikut kajian, saya melayani mahasiswa, saya ikut penelitian, dan saya mulai terlibat dengan problem-problem publik. Itulah yang membuat saya kemudian singkat cerita menjadi aktivis pemuda Muhammadiyah, kemudian juga menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Gresik, dan saat itu umur saya 35 tahun. Lalu karena saya ikut dalam dunia publik politik, itu yang membuat saya aktif di partai dan kemudian menjadi DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan kemudian saya itu pula yang membuat saya kemudian berhubungan dengan Bojonegoro. Saat itu sebenarnya saya sedang kuliah S3, sambil membuat paper saya mempelajari bagaimana masyarakat Bojonegoro, apa yang dikeluhkan, apa yang diharapkan, dan akhirnya singkat cerita saya ikut kontestasi dan akhirnya saya terpilih menjadi bupati. Dan saya pada usia 42 tahun saya menjalani hari-hari saya menjadi Bupati Bojonegoro. Lalu apa yang ingin saya nasihatkan kepada teman-teman muda yang baru lulus sekarang SLTA, dan mungkin bersyukur selamat kalian yang sudah dapat kampus, tapi yang belum dapat kampus untuk sekolah atau yang tidak sempat kemudian kuliah, saya ingin memberikan pesan. Yang pertama adalah jaga niat baik. Selalulah berniat baik bahwa cita-cita hidup ada misi bagaimana memberi manfaat buat kehidupan ini. Yang kedua, belajarlah dari orang-orang yang sukses. Siapapun dia, apakah sukses di bisnis, sukses di akademik, sukses karier di profesional, karena mereka pasti adalah orang-orang yang sesungguhnya dengan segala kekuatan daya upayanya dia telah berhasil memberi manfaat buat kehidupan. Dan sebenarnya apa yang disebut sukses, pendapatan, status sosial, penghargaan, itu semua tidak lebih dari reward yang diberikan oleh kehidupan kepada seseorang. Karena itu belajarlah dari mereka. Dan yang ketiga,
adalah terus belajar dalam hidup ini. Perluaslah pikiran, perluaslah perasaan, dan sekecil apapun peluang yang ada di depan kita jangan sia-siakan. Kuliah misalnya, bagi siapapun yang kuliah, itu tidak lebih dari cara kita untuk memperbesar kemampuan kita agar kita bisa memberi kontribusi dan memberi manfaat buat kehidupan. Teman-teman semua, bergaullah dengan orang-orang yang telah bergumul dalam hidupnya agar mengapa ia menjadi lebih berhasil dan agar kita bisa belajar dari mereka. Itulah kira-kira tips sederhana yang ingin saya berikan. Sampai jumpa, dan jangan takut menghadapi kehidupan. Hidup cuma rangkaian dari masalah. Semua peluang adalah kesempatan untuk kita memberi kontribusi buat kehidupan. Sama dengan yang Kang Yoto jalani. Menjadi politisi, menjadi guru, termasuk sekarang Kang Yoto menjadi caleg di Nasdem, tidak lebih dari itu. Ya, semuanya ini adalah cara kita untuk berkontribusi buat kehidupan, dan dari situlah sesungguhnya kehidupan itu akan mendatangi kita.